Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar Sobat UMKM semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Julius Ali dari Balai Diklat Keuangan Manado yang akan memandu acara podcast episode 4 kali ini yang akan mengangkat tema terkait peningkatan kualitas produk UMKM khususnya dalam hal packaging. Dapat kami informasikan bahwa podcast UMKM ini berisi 7 seri atau 7 episode yang memiliki tujuan agar dapat membina UMKM khususnya di lingkungan Sulawesi Utara sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama bisa menghasilkan produk ekspor. Baik, dan apabila Bapak Ibu Sobat UMKM mengikuti podcast ini, tujuh-tujuhnya, semua serinya, atau minimal 6 seri, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Alan Harvey. Selamat pagi, Mas Alan. Di Oke, selamat pagi Mas Julius. Oke, apa kabar nih? Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Mas Alan di acara podcast UMKM ini. Iya, terima kasih Mas. Oke, baik. Sebelum Mas Alan memaparkan presentasinya terkait dengan packaging, terlebih dahulu kami akan membacakan CV singkat dari Mas Alan. Mas Alan ini nama lengkapnya adalah Mas Alan Harvey Palar. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi, jurusan manajemen. Kemudian beliau memiliki pengalaman kerja dulu di PLN ya, Mas Alan ya. Kemudian internship di PLN, kemudian menjadi marketing sales eksekutif di Toyota Astra Motor. Kemudian pindah lagi di Bank Rakyat Indonesia. Kemudian pernah juga menjadi Business Relation Manager di PT Allianz. Kemudian saat ini Mas Alan ini ada 3 posisi ya, CEO PT Agriculture Global Group, kemudian ada founder komunitas Sulut Go Export, dan inisiator rumah kemasan UMKM di Manado. Kemudian Mas Alan ini memiliki banyak achievement. Salah satunya adalah Achiever 100 Days Challenge di Bangkok pada tahun 2016. Nampaknya udah melalang buana ini. Ada juga Achiever di Kuala Lumpur tahun 2017. Terkait dengan pengalaman organisasi, Mas Alan juga aktif pada saat kuliah dulu di Universitas Samratulangi Manado. Kemudian saat ini menjadi tim pendamping UKM untuk Sulawesi Utara. Demikian CV singkat Mas Alan yang kita percaya kompetensinya dan pengalamannya yang luar biasa. Siap, Mas. Silakan kepada Mas Alan untuk bisa sharing terkait presentasinya. Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, sobat-sobat UKM Sulawesi Utara dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Alan kembali lagi bertemu dengan UMKM. Di kali ini kita ketemunya secara online nih, secara podcast. Karena sebelumnya kita sering ketemu secara offline, bertemu langsung di meeting, di acara juga beberapa dengan pemerintah. Ya, jujur ini podcast baru pertama kali sih buat saya, Pak. Oh, buat Mas Alan baru pertama ya. Iya, jadi ngobrol, jadi narasumber, terus menghadap kamera juga. Karena selama ini tuh isi materi ya udah offline aja sambil ngajar gitu. Ketemu-ketemu orang. Jadi suatu pengalaman yang baru juga buat saya bisa hadir di sini dan saya juga berbangga bisa diundang hadir di tempat ini untuk menjadi narasumber sharing soal packaging ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan lagi mungkin ada beberapa juga sobat UKM yang udah kenal. Nama saya Alan. Tadi udah jelaskan juga panjang lebar soal CV saya. Saya juga kaget. Iya, jadi dulu cerita sedikit background itu dulu kita kuliah di sini emang.
terus sempat kerja di perbankan, itu di industri finansial perbankan kurang lebih 10 tahun lah. Ya, sebelum masuk di dunia ekspor. Tapi sebelum masuk di dunia ekspor itu kita main lokalan dulu, Pak. Jadi saya main lokalan dulu, belum ada perusahaan, masih pinjam orang, jadi broker, dibego-begoin sama orang juga di lapangan. Ini anak muda, anak sepanggal ngapain sih main ekspor gitu. Tapi ya semakin berjalannya waktu kita sambil belajar juga, tak tambah ilmu, tak tambah pengalaman, akhirnya kita bikin perusahaan sendiri. Tuh, perusahaan saya itu yang Agritur Global Indonesia. Itu perusahaan awalnya perusahaan perdagangan non produsen. Kita fokusnya main di hasil bumi aja, di spice. Jadi ada kelapa, ada vanili, pala, cengkeh. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang main di produk komunitas kelapa. Nah, mulai dari situlah kita buat komunitas. Komunitas itu namanya Sulutku Ekspor. Oke. Jadi yang dulunya newbie ya, Iya, dibego-begoin sekarang jadi dibego-begoin ekspertis sama ya. orang di lapangan. Mungkin bisa ketemu lagi, ketemu sama orang yang dulu ngebego-begoin gitu ya. Menunjukkan hasil karyanya gitu kan, sekarang sudah sukses lah istilahnya. Ya, belum juga sukses sih, Hmm, tapi masih menuju ke sana. Menuju ke sana. Siap. Siap. Monggo silakan. Ya, jadi di komunitas Sulut Go Ekspor juga kami ada beberapa program dengan pemerintah. Salah satunya kita lebih tepatnya menjadi implementor bukan inisiator. Karena inisiatornya pasti kan program dari pemerintah. Ya, dan kita yang mengimplementasi rumah kemasan tersebut. Jadi programnya dari pemerintah untuk menginisiasikan rumah kemasan. Nah, kita dari komunitas itu bantu untuk beberapa produk kualitas standarnya ekspor, packagingnya harus dirubah. Dan kita yang implementasi di situ. Implementer itu ada orang yang mengimplementasi program, ya kan? Jadi kita yang rakit, kita yang install beberapa mesin di sana, dan kita monitoring operasionalnya. Jadi kita make sure semua alat itu bisa berjalan dengan baik, sehingga baru bisa UKM gunakan. Gitu. Dan juga ada beberapa edukasi yang saya share ke UMKM pada waktu itu. Nah, itu kita implementasinya tahun lalu, bulan-bulan November lah. Bulan-bulan November ketika barangnya ada, kita rakit, kita install sendiri, terus kemudian saya sosialisasi by online, saya sosialisasi juga by offline dengan beberapa UMKM-UMKM. Nah, baru dari situ kita cari supply untuk packaging kemasannya, bahan baku. Karena memang di sana itu di rumah kemas kita baru tersedia mesin kemasnya aja. Tapi kalau untuk bahan printing kayak seperti ini tuh kita belum punya. Jadi tetap kita harus printing di luar. Ambil bahan baku untuk printing, digital printing seperti ini tuh kita harus di luar. Ini kalau yang terpampang di layar ini Iya, mesin apa ini ini? jadi mesin-mesin yang ada di rumah kemasan Manado itu kurang lebih ada satu, dua, tiga, empat lah. Ada 3 jenis, tapi jumlahnya ada sekitar 6 kalau nggak salah. Yang pertama ini adalah mesin filling. Mesin filling ini digunakan untuk kemas produk berbahan keripik, biji-bijian, bisa juga dalam bentuk cair, macam-macam. Jadi dia itu hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Ya, hasil akhirnya akan jadi seperti kayak citato. Namanya center seal, kemasan center seal. Itu. Dan standarnya itu kita udah buat untuk standar maksimalnya bisa masuk pasar internasional. Tujuannya adalah dari desain kita udah bantu buatkan, desainnya kita bantu buatkan sesuai standar IDDC tentunya. Indonesia Design Development Center. Kita udah desain menurut standarnya mereka supaya bisa jualan di internasional masuk, luar negeri masuk, jual di lokalan, baik itu di supermarket, toko oleh-oleh dan lain-lain itu masuk, kita bisa jual juga di warung. Ya, jadi keuntungan dari kita pakai mesin filling itu, yang mesin warna merah itu, kita bisa bikin kemasan center seal kayak Citato ini, Mas Julius. Oke. Oh Iya, itu kayak namanya Citato. center seal. Iya, kemasan center seal kayak Gary kayak gini. Iya, Kalau iya. itu dia memakai bahan metalize. Jadi ini nih produknya.
Nih, jadi ini bahan produknya tuh. Nih. Ini bahan plastik metallized yang di print langsung di atas metallized. Nah, perbedaannya dengan yang selama ini yang kita kenal itu kan ada beberapa kemasan yang pakai standing pots kayak ini, kayak juga yang seperti ini. Nah, tapi standing pots itu ada banyak macam. Dia ada banyak macam, Mas Julius. Ada bahannya dia pakai langsung metallized juga, terus dibentuk jadi standing pots atau dibikin manual. Nah, kalau dibikin manual mesinnya ada yang boleh di ini, Mbak Iva, ada yang mesin yang kecil itu continuous sealer. Oh, ini mesin Oh, ini. itu yang horizontal, beda lagi. Ada lagi yang satunya. Ah, ini nih, ini mesin horizontal. Ini sorry, ini mesin continuous sealer. Jadi mesin continuous sealer ini kita manual untuk kalau mau bikin standing pots. Jadi standing pots ini ada langsung pakai metallized, di print langsung di atas metallized. Ada juga standing pots yang kita pakai bahan dasarnya metallized seperti ini, tapi kita lapisi art paper di atasnya. Ya, contohnya ini nih, art papernya gitu. Sorry ya. Enggak apa-apa, Mas. Ya, jadi kita print di atas metallized kayak begini. Sorry, jadi bahan bakunya metallized kayak gini, tapi kita lapisi art paper. Kita lapisi art paper, kemudian laminating. Terus dari mesin continuous sealer itu baru kita potong-potong. Di sealer satu persatu. Jadi dia nantinya akan seperti ini. Hasil sealernya, Mas Julius. Gitu. Ini kayaknya Tapi kekurangan dari art paper ini, dia nggak bisa bertahan di beberapa suhu tertentu. Contoh kalau kita kena air, otomatis kan kertasnya rusak. Akan mempengaruhi nilai jual barangnya. Ya, apalagi kalau kita jualnya di supermarket, supermarket kalau taruhnya di atas, kalau taruhnya di bagian freezer itu yang dingin, yang nggak bertahan lama dia. Nanti juga kena air dan lama-lama akan terkelupas seperti ini. Akan tetapi kalau kita printnya langsung di atas metalize seperti ini, mau di gaya gimana pun ya nggak akan kecabut itu, karena ini printnya langsung lebih kuat ya. lebih kuat dan lebih tahan lama gitu. Dia lebih tahan lama, jadi bisa bertahan di suhu tertentu. Cuma perbedaannya harga nilainya, harga jualnya, Lebih masalah mahal. harga. Iya, jadi saya jelasin sedikit Bapak Ibu. Jadi di packaging itu biasanya ada 3 jenis yang dipakai. Yang pertama itu plastik, plastik PET, ada juga yang metallized, plastik metallized, dan juga adalah plastik aluminium foil. Jadi ini kalau kita gimana nih? Jadi kalau kita buka nih perbedaannya, nih, bentar ya, ting dulu lah supaya kita bisa lihat. Nah, kayak bahan dasar Citato ini dia memakai bahan dasar metallized seperti ini. Jadi kalau dibuka hasilnya seperti ini. Kalau untuk PET, bahan plastik PET itu dia seperti ini. Seperti yang punyanya ini. Ada plastik di dalamnya. Ada plastik yang transparan. Gitu. Nah, ini bisa pakai untuk frozen food. Jadi tinggal yang frozen food bisa pakai ini. Jadi tinggal di press aja pakai mesin press. Terus kalau yang aluminium foil ini kayak punyanya si Tenggo. Jadi kalau kita lihat perbedaannya Mas Julius, untuk bahan-bahan plastik yang digunakan untuk UMKM, produk pangan, kita lebih fokusnya di sentra EKM itu produk-produk pangan. Jadi untuk mesin-mesin sana itu kebanyakan produk olahan makanan. Karena jumlah UMKM yang ada di Sulawesi Utara kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. 300 ribuan. Ya, correct me if I'm wrong. Dan sekitar 60-an% itu rata-rata UMKM yang hasil olahan pangan. Itu. Jadi kita bantu supaya beberapa produk UMKM itu bisa bersaing di pasar internasional. Ya minimal dari standar packagingnya dulu lah. Karena kan orang mau beli barang-barang kita dilihat dari dulu luarnya. Luarnya menarik, oke, belakangan itu rasanya belakangan.
Ketika mereka udah lihat bagian luar itu menarik, mereka coba, mereka rasa enak, mereka tertarik, mereka beli lagi pasti. Jadi kalau untuk bahan-bahan dasarnya ya, ini ada plastik PET. Nah, ada juga yang plastik metallized. Perbedaannya kalau plastik metallized sama aluminium foil itu dia lebih buram di aluminium foil. Kalau metallized itu kalau kita lihat dalamnya dia agak lebih terang. Cuma lebih tipis di metallized. Dan aluminium foil lebih tebal. Tapi itu tergantung sih, tergantung dari perputarannya UMKM. Jadi kalau perputaran UMKM itu agak lambat, saya sarankan kita memakai packaging yang berbahan plastik aluminium foil karena dia lebih tebal. Itu bisa maksimal sampai dengan 6 bulanan masih bisa. Tapi kalau kita perputarannya cepat sampai 3 bulanan, nah pakai metalize sudah oke lah. Itu. Oke, berarti tiap makanan itu bahan packagingnya berbeda ya. Ya, Berarti kan kalau bahan packaging berbeda, asumsi saya biayanya pun berbeda gitu. betul sekali Mas. Iya. Nah, apakah kalau saya punya produk tapi pengen 6 bulan, tapi saya nggak mau pakai packaging yang mahal untuk mengirit biaya itu gimana itu? Boleh, boleh, boleh. Bisa aja sih. Tapi kalau untuk kita mau cari produknya kita tahan lama, harus pakai minimal aluminium foil lah. Aluminium Hmm. foil bisa aja kalau mau cari murah, tapi bisa tahan lama. Aluminium foil terus kita pakai art paper, Oh, brother. diakalin pakai art paper itu. Iya, jadi di aluminium foil terus kita pakai art paper. Tapi standarnya kualitasnya jadi jelek nanti. Hmm. Tapi kalau kita aluminium foil terus kita printnya di atas di atas alfol, dia nantinya akan jadi seperti ini. Lebih bagus ya. Jadi dia lebih tahan lama. Ini lebih tebal. Nah, sama kayak ini nih. Kalau ini metallized, udah cukup lah. Kalau metallized ini ketebalan plastiknya 100 mikron. Jadi masih bisa. Ini bahan ini lebih tebal dibandingkan yang ini. Dibandingkan yang Citato. Hmm. Gitu. Dan keuntungannya kalau untuk masalah market, ketika kita pakai kemasan center seal, itu kita nggak cuma jual lokalan aja, kita bisa masuk untuk jual ekspor. Contoh, ini ada beberapa produk snack dari luar negeri nih. Tadi saya mampir ke Indomaret untuk beli beberapa contoh kemasan. Ini made in Thailand nih. Apa nih? Oh, Siwet. Siwet. Ini memakai center seal. Terus juga ada produknya mie, ramen nih. Di Ini. Korea itu ya. Ya, ini mie Korea nih. Ini dia pakai center seal. Ya kayak gini. Hmm. Gitu. Ya. Dan ini diimpor made in China, product of China. Diproduksi dan dimanufaktur oleh Shanghai. Nangsing Food lah. Jadi kemasan yang center seal kayak gini ternyata bisa kita ekspor juga. Sama kayak Citato kan udah kita kenal juga di luar. Gitu. Nah, ini yang kita bisa praktekkan di rumah kemasan. Ini baru prototype, tapi hasilnya dari mesin merah yang tadi itu hasilnya akan kayak gini. Gitu. Jadi hasilnya bahan bakunya ini nih. Jadi bahan bakunya dari pabrik itu hanya bisa jual roll. Jadi ordernya roll, terus kita taruh di mesin merah tadi, kemudian kita kemas, hasilnya akan jadi seperti ini. Sama persis kayak Citato. Tapi di mesin merah itu bisa pakai bahan alfol, bisa juga pakai bahan PET kayak gini. Nah, kayak Gary. Kita juga bisa bikin kayak kayak seperti ini di mesin kemasan. Karena di mesin fillingnya itu. Karena di rumah kemas ada mesin yang panjang tadi tuh, yang horizontal. Boleh dilihat, Iva. Nah, sebelah. Yang tadi. Nah, itu tuh. Itu yang mesin panjang tuh, yang horizontal tuh. Jadi di mesin horizontal itu nantinya dari ujung yang warna merah itu kita taruh produknya. Kita taruh produknya, terus dia akan jalan secara otomatis.
dan akan terpacking, hasil packingnya akan seperti ini. Ini kalau bahan plastik PET. Tapi kalau kita pakai bahan plastiknya printing seperti ini, yang ukurannya lebih kecil, nanti dia akan terkemas di dalam mesin itu jadinya seperti ini. Kecil-kecil. Kalau kita buka sama, bahannya plastik metallized. Tapi udah di full printing. Udah di full printing. Nah, itu bisa dikemas tuh, pakai mesin yang horizontal yang ada di rumah kemasan Manado. Dia nanti hasilnya akan jadi kecil ini. Ini hasil dari mesin itu. Tapi kita pakai plastik PET. Plastik PET itu bisa juga. Nah, saran saya kalau kita mau kemas nih, contoh bikin produk kemasan gula atau kopi atau abon lah contohnya ya. Abon itu kita bisa masukin di sini di kemasan center seal seperti Gary ini. Tapi kita taruh satuan kayak gini nih, Mas Julius. Supaya misalnya dalam satu kemasan isi 5 nih, ya kan? Supaya abonnya teratur, ya udah kita bagi aja sehari bisa makan 5 kali Betul, berarti. betul. Saya lebih suka yang kayak gini misalnya. Atau kopi ya Iya, kan? Ya kan? lebih praktis ya. Lebih praktis nih. Kopi memakai center seal nih. Kemasan kopi memakai center seal. Yang kebanyakan kan kita tahu untuk kemasan kebanyakan kan standing pots. Seperti ini. Nah, ini. Seperti ini. Kemasan-kemasan standing pots ya kan? Tapi kemasan standing pots itu udah banyak di pasaran. Tapi kalau kita pakai kemasan yang center seal seperti ini, kita marketnya bisa jual sampai di warung. Ya kan? Coba kita lihat tuh. Kemasan standing spot kayak gini, ada nggak di warung? Nggak lihat ya. Nggak lihat. Tapi kalau Citato ada nggak? Ada. Ada kan? Iya. Gitu. Jadi kita bisa jual produk kita itu di mana aja. Standar ekspornya masuk, kita udah desain sesuai standar ekspor. Kita desain sesuai standar ekspor dan kita masukin di supermarket, masuk. Kita masuk di toko oleh-oleh, masuk. Kita jual juga di warung itu masuk. Nanti ukurannya dari sini kita tinggal hitung. Nih, ini kan ukurannya 20/17. Ya lebih tinggi Gary ya. Kita bisa atur lah. Ukurannya nanti kita bisa atur. Tapi ordernya di pabrik satu roll kayak gini. Satu roll itu kalau di pabrik ordernya 1000 meter. Jadi 1000 meter kalau dibagi 20 cm berarti 1000 bagi 0,20 itu dapat sekitar 5000 lah. 5000 pieces untuk kemasan sekali. Bayangkan, kita beli Citato di Indomaret berapa? Berapa ya? 13.000 ya kan? Oh, udah 13 ya. Ya, yang begini, yang Yang besar 68 itu ya. 68 ini 68. gram. Jadi kalau kita beli ini kalau nggak salah berapa ya? 12.000 ke 13.000 di Indomaret, ya kan? Produk UMKM kita yang khusus Manado rata-rata jualnya berapa ya? Kita jual seperti kurang lebih enggak harus sesuai sama Citato lah, tergantung. Kita ambil. Tuh. Kita jual harganya kita bisa dapat saingan harga sama Citato. Kan packaging kita sama. Cuma isinya yang berbeda. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk ekspor nih, Mas Alan, biasanya packagingnya yang mana? Kalau untuk ekspor kita ambil patokan yang packaging yang seperti inilah. Ini kan seperti standar yang udah kita apa namanya import. Ini kan yang udah kemasan yang udah standar import tuh. Jadi boleh masuk di materinya, mungkin di yang lanjut terus. Gitu. Ya lanjut terus, terus. Nah, ini ketentuan berdasarkan IDDC. Jadi IDDC itu ada Indonesia Design Development Center. Jadi kemasan yang memiliki warna yang cerah, memakai tertera logo, halal, komposisi, dan lain-lain segala macam. Dan juga menyertakan berat bersih sama expired date. Ya kurang lebih hampir semua kita punya lah. Standar-standar kemasan yang saya bawa di sini kurang lebih hampir sama lah semuanya. Kayak contohnya ini nih. Kemasan, ada beberapa kok contoh-contoh kemasan UMKM juga yang saya bawa dan dari komunitas UMKM yang juga masuk di komunitas kita di komunitas Sulut Go Ekspor. Jadi komunitas Sulut Go Ekspor itu ada berbagai macam pelaku usaha.
Ada pedagang, pengepul, pabrik, petani, dan juga ada beberapa pelaku UMKM juga di situ. Nah, ketentuan standarnya minimal yang seperti ini. Ada kode produknya, logo halal, gramnya, diproduksi, ada menyertakan juga, diceritakan juga di sini sama nutrient fact-nya, bahannya ini produknya dari mana itu diceritakan juga. Terus ada juga yang standar dari boleh lanjut? Terus, terus, terus. Nah, jadi kalau kita mau bikin standar produk FDA minimal ada nama merek, logo brandnya sendiri, nama produk itu dengan disertai informasi, memiliki makna, memiliki gambar, desain original sendiri, berisi informasi, nilai gizi, deskripsi komposisi produk, perusahaan, dan deskripsi mengenai produk yang kita jual. Jadi disitulah FDA itu adalah standar Amerika. Jadi minimal kalau kita udah punya FDA, kita bisa masuk di negara-negara yang lain. Karena kalau FDA itu udah standar paling tinggi lah. Ya udah standar paling tinggi. Jadi kita bisa jual di negara manapun. Gitu. Nah, contoh yang Goroho Manado ini adalah dia punya register FDA di sini. FDA register number. Gitu. FDA register number. Jadi di sini ada diceritakan juga produknya, nutrient fact-nya, logo, barcode-nya, berat bersih, dan lain-lain. Nah, Sama itu expirednya, date-nya juga ada di situ. kalau untuk mendapatkan registrasi FDA itu apakah harus ke Amerika dulu, kontak ke sana, melengkapi berkas dan lain-lain? Bisa masuk kok langsung di situsnya. Oh, online Nanti saja. kita, ya online aja, nanti kita langsung, apa namanya, ada beberapa persyaratan, tinggal diklik aja di situ. Nanti seperti biasa lah, seperti biasa kita mengajukan BPOM, kayak kita mengajukan. Cuma perbedaannya kita harus sering email by bahasa Inggris gitu. Dan harganya lumayan mahal sih. Untuk mendapat register FDA lumayan mahal gitu. Itu untuk satu register itu untuk satu jenis produk Iya, atau benar. satu jenis packaging? Satu jenis produk. Karena kan kadang-kadang satu produk itu kan ada beberapa ukuran gitu kan. Ya. Nah, ini berarti satu produk aja untuk beberapa ukuran itu bisa ya. Iya, bisa. Oke. Nah, ngomong-ngomong Mas Alan, kalau yang di belakang itu, di belakang packaging itu kan ada keterangan gizi, expired, segala Iya, macam. dan itu diatur sama mereka Itu nanti yang menentukan apakah dari dari Mas sananya. Alan? Oh, Jadi dari dari FDA itu udah punya standar nutrient effect-nya, jadi kita tinggal ikutin aja untuk masuk pasar ke Amerika. itu Jadi standarnya. standarnya. Misalnya sodium garamnya itu harus sekian persen, ditanyain. Itu ditanyain. Jadi makanya agak ribet kalau mau ngurus di sana. Gitu. Tapi itu harus pakai FDA kok. Jadi Bapak Ibu teman-teman, itu kalau untuk ekspor nggak harus FDA juga. Tapi itu ketika kita rasa belum mampu untuk dapatkan FDA, ya nggak masalah. Karena beberapa perusahaan juga kayak ini juga nggak ada FDA tapi udah ekspor. Tapi Gitu. tidak ke Amerika gitu ya Iya. masalahnya. Nah, Oke. cuma kalau ke Amerika masih bisa Masih bisa beberapa tanpa sampel FDA itu. FDA, tapi enggak, karena FDA itu kalau untuk ekspor kalau tanpa harus kita punya FDA ada minimum quantity. Jadi kalau cuma sampel nggak harus, tidak harus, tidak harus gitu. Tapi kalau udah dalam jumlah banyak, ya mereka udah minta. Sama. Jadi kalau kita belum punya beberapa sertifikat untuk masuk di sana, negara-negara tujuan ekspor nggak menanyakan kok harus punya FDA. Gitu. Jadi beberapa negara tujuan ekspor itu nggak harus punya FDA. Gitu. Dan kita sudah bisa ekspor kok. Gitu. Tergantung kita negonya kebayar bagaimana. Dan perbedaannya nih, saya kan kalau ekspor tuh kebanyakan bahan baku. Barang jadi pun kita baru buat, itu pun permintaannya buyer. Jadi saya tuh backgroundnya eksportir vanili, Mas Julius. Kita ekspornya barang setengah jadi. Barang setengah jadi dari vanili, terus kemudian ada permintaan buyer juga minta produk barang jadi. Jadi kita buatlah ekstrak vanili sama bubuk vanili. Ini lagi sebentar urus izinnya untuk BPOM dan lain-lain. Itu. Nah,
dari perbedaan ekspor bahan baku sama bahan barang jadi itu beda marketnya. Karena kalau kita jualnya ekspor barang bahan baku, kita jualnya biasa ke distribution company. Tapi kalau kita UMKM, kebanyakan kita langsung biasa ke end user atau ke supermarket. Jadi kalau untuk produk UMKM, target marketnya kita harus cari end user atau enggak toko-toko lah. Toko Walmart, 7-Eleven yang ada di luar, atau langsung ke distribution company tapi di bidang produk, di produk kemasan, di produk uh, snack lah gitu. Tapi harus make sure dulu, UMKM harus make sure dulu kuantitinya kita penuh enggak. Karena kebanyakan importer juga mereka mau ambil barang asalkan bisa jangka panjang. Itu buat apa kita jual? Buat apa kita jual tapi hanya bertahan 1-2 bulan gitu. Karena di luar negeri itu bayar-bayar mereka jadi kayak resellernya kita gitu. Karena kita jualnya barang jadi ke mereka. Jadi mereka tinggal reseller kembali. Jual barang kami itu kembali ke negara mereka. Berbeda dengan saya jualnya barang bahan baku atau barang setengah jadi. Kalau kita jualnya bahan baku kan bayar di luar negeri sana, mereka mau olah barang bahannya kita, mau jadiin apa aja, itu terserah mereka. Mereka repacking lagi, mereka rebanding lagi, terus mereka distribusikan dan sebarkan ke negara mereka. Tapi kalau kita jualnya produk yang barang jadi seperti ini, mereka jadi reseller. Otomatis kalau mereka jadi resellernya kami, berarti kita harus make sure dong supply kita ke depan konsisten nggak bisa bantu mereka gitu. Jadi mungkin beberapa UMKM itu mungkin saran aja kalau kita punya produk yang sama ya kita join lah untuk dapat pemenuhan dari permintaannya buyer. Karena kebanyakan saya dapati di lapangan ada beberapa UMKM belum ready untuk misalnya pengiriman dalam jumlah banyak. Mungkin standar pengolahan produksinya mereka yang masih harus ditingkatkan atau gimana. Jadi tapi kan ini kita komunitas nih, jadi kita bisa langsung koordinasi aja, join field work, join di lapangan supaya kita bisa produksi yang sama supaya kita bisa jual keluar. Kurang lebih seperti itu marketnya. Siap. Silakan Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom podcast UMKM ini, silakan saja raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan ke Mas Alan, ingin ditanggapi atau ingin berdiskusi. Silakan, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan di Slido. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di Slido, dan opsi lain adalah mengirim pertanyaan di chat box yang ada di Zoom. Silakan aja. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan nih, Mas Alan, di Slido. Izin saya membacakan satu persatu. Ini yang pertama ini dari Anonymous ini, nggak ada namanya. Menanyakan bagaimana cara bergabung dengan komunitas Sulut Go Export. Jadi sekretariatnya ada di Katwes Park. Kita gabung sama UMKM juga dan pelaku-pelaku usaha yang lain. Jadi feel free aja kalau mau datang ke sana. Untuk join di komunitas tinggal gabung aja. Gitu. Ada nama sertakan perusahaan dan lain-lain. Company profile-nya dan lain-lain. Oke. Gitu. Berarti tetap harus datang ke mana tadi, Mas? Ya, atau enggak bisa hubungi admin ada di Sulut Go Export IG-nya. Oh, Sulut Go Export. Ya, atau di situ juga ada nomor admin. Oke. Dan itu untuk gabung komunitas, produknya apa saja bisa ya? Ya, yang penting ada perusahaan. Yang penting ada Ya, izin usaha. izin perusahaannya. Baik. Ini kalau pertanyaan berikutnya, kalau mau bikin kemasan produk makanan, olahan tuna, kira-kira berapa biayanya? Ya, untuk bikin apa nih? Bikin standing pot, center seal, atau yang PET nih? Karena kan kalau tuna ada juga yang frozen kan? Olahan frozen Oke. gitu. Dan lain-lain. Karena beda-beda bahan, beda-beda. Beda-beda bahan, beda-beda plastik. Ini yang kemarin tuh yang standing pots punyanya aircraft tuh, standarnya aircraft. Pakai metalize kayak gini, tapi di print langsung di atas metalize. Harganya lebih mahal
dua kali lipat lah, harga lebih mahal dari dua kali lipat daripada kita pakai ini nih. Itu. Yang biasanya kita pakai metalize terus dipakai art paper, harganya kan di Jawa tuh 1.000 sampai 2.000-an. Ini bisa sampai 5.000 Per per package itu pieces ya. untuk Oke. standing pots. Wow, lumayan juga ya. Lumayan, lumayan. Jadi kalau misalnya kita ambil HPP-nya 5.000, jualnya berapa? Iya, 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 iya. Jualnya berapa nanti ya kan? Tapi kalau untuk kita pakai center seal kayak gini itu lebih murah, lebih Hmm. murah. Kemarin kita dapat supplier dari Jawa tuh dari pabrik per pieces 1.500. Oh, dari Jawa itu ya. Iya, Berat. jadi ini satu rollnya kan kalau dia ambil hitungan 20 cm kan tingginya. Ambil Hmm. hitungan 20 cm, ambil hitungan 20 cm, eh, dibagi 1.000 meter, ya kan 1.000 bagi 0,20 dapat 5.000. 5.000. 5.000 berarti kalau 5.000 pieces, per piecesnya 1.500, jadi berapa tuh? 7,5 Berapa? ya? 6,5. 6,5. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan itu kita udah bantu nanti. Kita bantu juga ada timnya kita yang sekarang juga menjadi petugas di Rumah Kemasan Center IKM Manado di bawah binaannya Disperinda Kota Manado. Jadi bisa langsung desain di sana atau Hmm. juga bisa hubungi saya untuk desainnya, koordinasi untuk konsultasi desain standar ekspornya seperti apa itu. Jadi kurang lebih kita akan bantulah UMKM supaya bisa naik kelas. Oke. Kalau terkait pemasarannya apakah bisa dibantu juga? Untuk pemasarannya nanti ada beberapa referensi, beberapa store yang ada di luar bisa langsung kontak hubunginya aja langsung. Gitu. Itu tinggal gampang kok untuk pemasarannya kita bisa dapatkan secara online. Gitu. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan kalau produk olahan sabut kelapa. Produk Oke. olahan sabut kelapa, apakah ada kemasan yang cocok? Kalau untuk sabut kelapa dijadiin furniture berarti ya. Furniture berarti kan. Olahan sabut kelapa dijadiin furniture kan, bukan bahan pangan, bukan Oh, olahan pangan. Jadi biasanya kalau furniture ya lebih ke handicraft dan lain-lain segala macam. Enggak, dia kan nggak perlu packaging. Harusnya kan olahan sabut kelapa, iya, iya kan? olahan sabut kelapa. Dijadiin apa dulu nih? Nggak mungkin dijadiin makanan gitu. Paling kan dijadiin handicraft, furniture gitu. Berarti kalau handicraft gitu berarti langsung di box aja gitu. Iya, Nggak langsung di perlu box di aja. seal Langsung di segala box macam. aja, langsung di box aja. Tapi sayangnya di rumah kemasan yang kita implementasi itu belum ada untuk itu. Tapi di belakang rumah kemasan itu pun ada pengolahan kayak handicraft dan lain-lain. Jadi bisa koordinasi aja di situ. Siap. Berarti memang di sana juga lingkungannya mungkin bisa Lingkungan mendukung industri. UMKM ya, industri Iya, UMKM. di depan kan, di depan rumah kemasan sekaligus rumah produksi tapi olahan makanan, produk makanan. Di belakang kantor itu di tempat yang terbuka ada olahan kayu. Olahan kayu. Ya, nanti bisa koordinasi di sana lah, tanya-tanya gimana bikin handicraft, gimana bikin furniture. Hasil dari olahan kayu di belakang di display di kantor rumah kemasan. Oh, Jadi bisa lihat contoh-contohnya di situ. Bisa lihat di IG-nya kok Rumah Kemasan Manado atau FB Rumah Kemasan Manado. FG-nya IG-nya Rumah IG-nya Kemasan sama rumah kemasan. FB-nya Rumah Kemasan Manado. Oh, Gitu. Ada juga beberapa video produksi, beberapa video packaging dan hasil-hasil handicraft. Bukan cuma dari apa namanya? Bukan cuma dari sabut kelapa tapi dari kayu kelapa ada di situ. Digabung sama besi. Untuk oke. dia jadi furniture. Nah, Ya, furniture atau handicraft itu kan. iya, Itu biasanya kan bisa diekspor gitu kan. Karena iya. kalau Betul. sepengetahuan saya kalau orang luar negeri itu senang bawa-bawa handicraft gitu Iya, dari benar. Indonesia. Betul banget. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya ini terkait meminimalisir biaya ini. Gimana caranya packaging tapi biayanya juga diminimalisir? Oke. Nah, kalau untuk biaya packaging rata-rata kan itu standarnya dari pabriknya sana.
Jadi kalau misalnya kita pun kalau mau bikin sendiri mahal, harganya lebih mahal. Kita beli art paper berapa? Kita beli art paper, terus kita bikin standing post itu berapa? 1 meter tuh art paper berapa? Terus kita beli plastik roll tuh 1 meter, 1 roll tuh berapa? Terus kita harus sediain printing juga ya, walaupun printing nggak harus printing digital printing, minimal Epson lah. Minimal Epson kita printing di mesin print biasa bisa bikin manual standing sebenarnya. Buka aja YouTube. Tapi kita harus sediain mesin yang continuous sealer tadi. Jadi dari mesin continuous sealer tadi dia kan nanti begini nih. Itu. Ini dipotong satu-satu, satu-satu seperti ini nih. Dilipat satu-satu seperti ini. Terus kita lapisi art paper. Tapi potongnya pakai untuk kasih dia melekat seperti ini tuh, dia melekat seperti ini itu di mesin continuous sealer. Dia jadi lekat seperti ini dipakai di mesin continuous sealer. Tapi harus setelah dipotong-potong satu-satu dilekatkan pakai continuous sealer satu persatu lagi. Samping kiri, samping kanan, atas bawah, higienisnya hilang nanti. Higienisnya suatu produk itu hilang nanti karena udah dipegang-pegang dalamnya ya kan. Gitu. Tapi kalau kita pakai yang roll kayak gini itu langsung taruh aja. Coba lihat di mesin fillingnya itu. Mesin filling yang warna merah. Toh, itu kan udah kepasang di mesin fillingnya dari roll, di setting, udah langsung ke situ. Jadi boleh lihat yang mesin merah tadi. Nah, tuh boleh di zoom itu bagian atasnya itu tempat masukin barang tuh, bagian atasnya. Atas sebelah kanan. Nah itu tuh, itu yang ada cerobong itu di atas itu tempat masuk masuk produk. Jadi produknya itu dari ya kita pakai kontainer lah atau pakai loyang, nampan taruh di atas dan dia langsung terkemas otomatis sampai di bawah jadi seperti ini. Jadi higienisnya dapat gitu. Nggak dipegang-pegang Nggak ya. dipegang-pegang lagi dan harganya pun lebih murah. Harganya pun ini per roll. Kalau kita dipakai ukuran standar kayak Citato kayak gitu kan ukurannya 20 cm, 17 lebarnya. Tinggi 20, lebarnya 17. Di print di satu roll dapatnya 5.000 pieces, lebih hemat 1.500 kan daripada kita beli sorry to say kita beli standing pots yang harganya 2 ribuan ya kan. Walaupun dia pakai art paper seperti ini tapi kualitasnya kan nanti agak lama. Betul. Jadi untuk memilih mesinnya ya mending kita pakai yang center seal. Memang biayanya mungkin sedikit lebih mahal Iya, gitu tapi ya. khusus UMKM Kota Manado. Tapi ya mohon maaf karena itu kan punyanya pemerintah Manado jadi dikhususkan untuk Kota Manado. Siapa tahu ke depan harapan kita itu masing-masing kota kabupaten ada. Minimal mesin warna merah itulah, mesin filling itu minimal ada. Ya mari kita doakan sama-sama ke depan setiap kota dan kabupaten punya mesin minimal satu lah. Karena harganya nggak terlalu mahal kok nilai investasinya. Mesin kayak gitu itu startnya dari 40 sampai 50 juta. Banyak pelaku-pelaku UMKM yang udah menengah ke atas udah pakai sendiri untuk produknya mereka. Gitu. Nah, kalau untuk waktunya, ini satu packaging ini berapa lama ya? Dia untuk print jadi 5 detik aja 5 detik per satu per satu kemasan. pieces ini ya. Iya. 5 ya sampai 6, 5 sampai 7 detik lah. Karena kan dia udah kemas. Jadi per satu kemasan dia udah running secara otomatis. Nah, itu. Dia udah running secara otomatis, per satu packaging dia langsung terkemas. Kurang lebih lamanya ya 5 sampai 7 detik lah. 7 detik satu ini. Dan 7 itu detik satu sudah itu. terseal dan produknya Terseal sudah ada di otomatis. dalam gitu ya. Otomatis sudah di dalam. Jadi nantinya akan jadi seperti ini. Nitrogen seperti ini. Jadi di dalamnya udah ada nitrogen. Ada oksigennya. Jadi produknya kita di dalam itu lebih tahan lama. Oh, oh itu nitrogen ya. Kalau kita biasa nyebutnya ada anginnya. Ada anginnya. Iya, ini ada anginnya ini. Ini ada anginnya nanti. Oke. Dan itu mesin itu nanti motong sendiri atau Motong sendiri. motong Dia sendiri? motong sendiri. Motong sendiri atas bawah. Berarti memang effort kita memang minimalis sekali ya. Iya, Tinggal betul. taruh aja makanannya nanti dalam waktu berapa tadi kurang lebih 5 detik ya. Kurang lebih 5 detik. 5 detik udah terpotong, udah tersil.
Cepat sekali. Iya. Oke, nah kalau terkait dengan ini kan lagi semarak terkait dengan Go Green nih ya. Oke. Oke, ini kan bahan bakunya kan plastik gitu. Bagaimana? Ini ada pertanyaan. Ini sejauh mana ini kemasan UMKM ini bisa ramah lingkungan? Iya benar sekali sih. Iya, karena kita pemakai bahannya plastik. Bisa aja sih kita memakai bahannya kertas, bisa kok. Tapi tergantung kebutuhannya Bapak Ibu aja itu. Kalau saya mau pakai bahan kertas ya silakan, silakan gitu nggak masalah. Bisa juga pakai Iya. mesin tadi itu. Tapi kan kita ambil standarnya. Iya, masih mesin tadi bisa kok pakai bahan kertas. Tapi kalau kita ambil standarnya, kalau kita masuk standar ekspor, ya kita tinggal lihat aja kemasan-kemasan standar ekspor tuh rata-rata plastik semua. Gitu. Tapi plastiknya plastik metalized. Oke. Gitu, bukan plastik cicak lah. Gitu, plastik metalized gitu. Standar kayak ini kan produk-produk impor, mereka pakai mesin, mereka pakai plastik semua rata-rata. Mungkin memang plastik untuk menjaga kualitas ya Kualitas makanannya, makanannya ya. plastik Kan ya. kalau diekspor ada waktu untuk Waktu pengiriman di kapal lah. pengiriman, ya. Jangan sampai nanti kan sampai daerah tujuan sudah basi, udah nggak layak konsumsi, Atau enggak baunya bocor lah kalau baunya pakai bocor. plastik ataupun kertas. Ya, takutnya kan baunya nanti bocor. Ngomong-ngomong Mas Alan yang menetapkan tanggal kadaluarsa itu dari mana ya? Dari UMKM, Dari dari UMKM ya? pelakunya sendiri, dari produksi, dari ownernya sendiri. Dan itu apakah sudah mempertimbangkan packagingnya? Iya, Sudah. kebanyakan sudah. Oke. Jadi kalau mereka pakai yang ada ini nitrogen oksigennya lebih tahan lama pasti. Ya, jadi tergantung perputarannya. Kalau perputarannya kita agak pelan sampai 6 bulan, bisa pakai aluminium foil. Yang lebih tahan. Lebih lama. Kalau kita perputarannya cepat, metalize udah bisa kok. 1-3 bulanan lah masih bisa. 3 bulan. Pakai bisa. Metalize. Metalize ini udah oke lah. Metalize udah oke. Karena kalau aluminium foil lebih tebal dan lebih mahal. Lebih mahal. Cuman lebih Iya. tahan lama. Tapi Ya. dia lebih tahan. Iya. Ada harga, ada rupa berarti. Iya benar. Berlaku juga seperti itu. Baik, ini di chat Zoom sudah ada pertanyaan ini dari Ibu Maya. Ini Ibu Maya apakah masih join di Zoom? Ibu Iya Maya. masih Pak Oh ya Julius. Ibu Maya, selamat pagi Bu Maya. Oh di sini sudah siang Bu. Pagi. Oh iya. Eh, mungkin Bu Maya ingin menyampaikan langsung ke Mas Alan, silakan Bu Maya. Oh iya, kan selamat siang Mas Alan. Halo Bu, selamat siang. Apa kabar nih Bu? Sehat, puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Semoga Mas Alan juga sehat-sehat, diberkati terus. Siap, Lama Anam. Ini izin, saya tahu mungkin teman-teman yang ada di Zoom meeting ini ada juga yang punya produk yang berminyak seperti sambal roa. Itu apakah sudah ada untuk wadahnya atau packagingnya di rumah kemasan ataukah belum gitu? Kalau yang untuk seperti itu kita boleh pakai yang bebas sih, mau pakai yang standing post atau mau pakai yang center seal. Jadi nanti di center seal kalau untuk produk yang berminyak mungkin kita pakai bahan plastik metalized untuk outer boxnya, tapi di dalamnya kita pakai double kemas pakai plastik. Oh gitu. Ya, jadi nggak langsung masukin satu kali berminyak di dalam, tapi double kemas. Di double kemas dulu pakai plastik. Boleh pakai plastik yang PET, plastik biasa. Terus kita apa? Press, pakai mesin press supaya dia ke vakum di situ. Baru kita masukin lah di sini. Oke. Jadi itu Lebih sudah seperti aman itu. untuk berminyak ya? Iya, jadi nanti kan double kemas dulu. Jadi dikemas dulu pakai plastik, terus langsung kasih masuk di outer plastiknya, outer boxnya. Oke, Kurang itu lebih seperti itu, no, Bu Maya. kalau misalkan masuknya itu bisa untuk berapa gram? Bebas gramnya.
Kalau untuk center Iya. seal bisa sampai, kalau untuk center seal kemasannya tergantung dari tingginya. Kalau ini kan kita ambil standar tinggi 20 cm. Berarti kalau produknya Bumaya itu 100 berarti dinaikin lagi. Dinaikin Oke, lagi dari oke. 1000 meter kita ambil misalnya 25 cm atau enggak 30. Jadi lebih tinggi. Oke. Sama kayak Gering, Oke. tingginya beda, tapi lebarnya kurang lebih sama. Yang penting udah aman ya, Mas. Iya, Bu Maya. Jadi nanti double kemas aja. Double kemas aja di kemasan pakai kemasan plastik bisa. Terus langsung dimasukin ke kemasan outernya. Oke, siap. Kalau begitu Boleh pasti sudah kira-kira? menjawab juga pertanyaan teman-teman yang punya produk yang sama ya. Iya, itu bisa pakai center seal atau juga bisa pakai standing pots. Oke, mungkin itu Tergantung aja. kebutuhan, no. Tergantung kebutuhannya Bu Maya atau mau bagaimana. Mau pakai Oke, center seal kah siap. atau mau pakai standing pots? Oke. Thank you atas Siap. penjelasannya. Sukses selalu. Sama-sama Bu Maya. Ya, terima kasih Bu Maya atas pertanyaannya. Nah, ini seandainya Bu Maya, ini seandainya ingin pendampingan langsung, ini bisa dan seandainya bisa biayanya berapa nih Mas Alan? Sama-sama kok, Bu Maya juga pendamping IKM juga dan UMKM. Hmm. Kita sama-sama pelaku. Buka-buka rahasia Sama-sama kan kita sama-sama pelaku UMKM lah. Jadi beliau udah tahu sebenarnya itu. Tapi kita sering ketemu di acara-acara Hmm. gitu. Tapi ini Bu Maya kayaknya malu-malu ini, nggak mau menampakkan dirinya ini di Zoom. Maaf, bukan. Soalnya lagi gendong cucu ini. Oh, Maaf, ya, Aduh. kamera. luar Iya. biasa ini. Sambil gendong cucu ngikutin podcast ya Bu Maya ya. Harus seorang pelaku usaha itu ngapain aja Harus terus update ya waktunya Bu ya. harus. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya. Ini ada penanya selanjutnya. Terima kasih. Ini ya, makasih. Ini selanjutnya ada Bapak atau Ibu Julien ini. Sudah raise hand. Selamat siang. Bapak atau Ibu Julien? Ya, selamat siang, Pak. Oh, Ibu. Bu Julian. Siap, Bu Julien. Silakan, Bu. Ya, mohon maaf nggak buka videonya ya. Ya, selamat siang buat moderator sama Pak Alan. Siang Ibu. Mungkin saya tidak terlalu bertanya untuk kemasannya, tapi yang kita tahu bersama bahwa Bang Alan ini kan duta Sulut Go Export, kan seperti itu, punya komunitas. Nah, yang ada sekarang itu rumah kemasan baru ada di Kota Manado, kan? Nah, bagaimana ini usul saran sih, Bang? Kan karena Bang Alan ini bukan cuma milik Kota Manado, kan? Karena mewakili Siap. Sulut Ekspor ya, jadi bawa nama Sulutnya. Siap Nah, Bu. masukan kami, bagaimana kalau ada mungkin lobby-lobby dari Bang Alan ke kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, supaya kami pun yang ada di Minahasa Utara bisa kebagian punya peralatan-peralatan packaging seperti itu, yang tentu saja difasilitasi oleh pemerintah yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulut. Ya gitu dong, Bang. Jadi bisa mungkin difasilitasi untuk bisa lebih ke pemerintah yang ada, supaya setiap pemerintah kota itu bisa mengupayakan hal itu, karena kadang-kadang kan kalau mengharapkan inisiatif dari dinas dan sebagainya yang ada di kabupaten kota, tidak semua kan peka untuk itu, Bang ya. Jadi mungkin Bang Alan yang memang sudah jadi ikon Sulawesi Utara untuk Sulut Go Export bisa bantu kami UKM yang ada di Minahasa Utara ini supaya bisa ada fasilitas seperti itu, jadi mempermudah kami tetapi juga meringankan kami nanti sebagai pelaku UKM dalam hal packaging. Mungkin itu Pak Alan. Makasih Pak Moderator. Siap Ibu Julian, itu juga jadi harapan kita bersama Bu, supaya bukan cuma ada di Manado, ada juga di kabupaten-kabupaten kota, di Sulut gitu. Mari orang sama-sama doakan Jono Bu gitu, karena juga
tanpa kita mau lobby ke pemerintah-pemerintah, tapi harus ada kerjasama, kolaborasi dengan UMKM yang ada di kabupaten sama kota, khususnya di Minut kan Bu, gitu. Apalagi Ya. Minut tuh banyak tuh. Dan Minut itu masuk juga tujuan kota pariwisata yang difokuskan sama ekonomi kreatif tuh di Likupang tuh. Jadi saya rasa bisa lah. Saya rasa bisa lah teman-teman UMKM Minut itu untuk orang sama-sama lah ajukan ke pemerintah untuk ya minimal di Minut atau di dekat Likupang sana yang jadi tujuan destinasi aircraft boleh adakan satu rumah kemasan atau itu nggak harus seperti kayak Manado lah, minimal yang mesin merah itu aja dulu Bu, minimal yang mesin Iya. merah itu mesin filling kalau so ada kan boleh pakai bersama tuh gitu, sama yang kemarin di acara di Bitung di Plut Bitung lagi diusahain untuk mesin merah gitu, dan itu kita yang bantu, jadi nanti ketika mesinnya udah ada nanti kita bantu untuk rakit dan install di sana gitu. Untuk UMKM lah. Atau mungkin Mas Alan yang buka cabang di sana. Ya, betul itu, Pak. Iya, Ibu ya, Aduh, buka cabang itu di seluruh Sulawesi Ya, Utara kayaknya. betul, saya Pak. hanya Iya. bantu aja Bu. Kan backgroundnya saya itu nggak fokus. Backgroundnya saya eksportir ya kan. Tapi untuk UMKM apa yang bisa saya bantu saya pasti bantu lah. Termasuk rumah kemasan itu yang kita implementasikan. Nah sekarang itu setelah kita udah implementasi itu diserahkan kembali ke Pemda dan dipakai sama UMKM gitu. Nanti juga akan seperti itu. Jadi kami hanya tenaga yang bisa bantu apa yang bisa dibantukan, apa yang bisa kami kerjakan gitu. Nanti sama-sama no Bu, boleh orang meetingkan sama-sama, mungkin kalau ada teman-teman Iya, Pak. UMKM Minut yang mau ketemu meeting nanti boleh tolong bercerita sama-sama. Nanti boleh undang Oke, dan WA siap. atau kita punya nomor WA masih ada tuh Bu. Nanti Ada, tolong Pak boleh Alan. Ya, ya, nanti tolong boleh ya, siap. meetingkan. Menunggu, Pak Alan. Ya bagaimana? Iya, siap menunggu untuk Iyo, koordinasi. Ibu Julian, nanti kalau ada Ibu mau nanti ada mau kalau misalnya ada mau meeting UMKM di Minut, nanti boleh kita join sama-sama, info jo DP tanggal dengan hari, kontorang bicarakan no sama-sama untuk kedepannya bagaimana toh. Itu apalagi Likupang itu so jadi destinasi aircraft lebih gampang lah harusnya. Oke, siap, Pak. Ya, Siap, siap Bu Baik. Julian. thank Iya, you. Bu. Ya, Ada lagi Bu mungkin yang mau disampaikan Bu? sudah, Pak. Cukup. Sudah, Ya. siap. Terima Terima kasih, kasih tetap semangat. banyak Ibu. Ini berikutnya ini ada pertanyaan ini dari Bapak atau Ibu Dul ini. Terkait untuk desainnya apakah dari pelaku UMKM sendiri yang buat atau dari timnya Mas Ya, Alan ini? kalau di saya ada timnya sendiri untuk desain. Khusus Manado ada juga di sentra IKM itu ada petugasnya gitu. Jadi dari Pemda udah siapin THL untuk khusus menangani rumah kemasan yang di sentra IKM. Sentra IKM tapi khusus Pemda aja untuk Kota Manado. Oh, khusus untuk sementara. Sementara Khusus untuk Kota khusus untuk Manado. Manado, Jadi gitu. memang Jadi udah ada petugasnya, tapi bisa juga dari saya yang bantu desain. untuk desain. Ya, jadi saya bisa bantu desain untuk kemasannya sesuai standar ekspor. Jadi nggak perlu repot-repot mendesain gitu ya. Iya, Bahwa betul. memang sudah disiapkan. Udah Baik, disiapkan. itu jawabannya untuk Bapak atau Ibu Dul. Selanjutnya ini ada Bapak atau Ibu Samuel ini yang sedang raise hand. Selamat siang. Pak Samuel mungkin ya. Selamat siang Pak Samuel. Baik, mungkin ada permasalahan koneksi. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Nanin nampaknya. Saya mau tanya untuk kemasan kopi sebaiknya yang bahannya apa ya? Karena saat ini beliau menggunakan aluminium foil. Oke, beratnya berapa tuh berat bersihnya Bu? Karena kemasan kan beda-beda. Kita mau terus marketnya mau kemana kopi? Kopi kan ada juga yang kemasannya bisa langsung kayak gini. Kita masukin ke hotel-hotel. Berarti berat bersihnya beda dengan kemasan yang besar. Ini contoh berat kopi, ini contoh kemasan kopi yang pakai center seal. Tapi ada juga kopi biji yang pakai standing pots. Jadi tergantung produk dan
Tergantung produknya Ibu sama netogramnya, berat bersihnya Ibu, produknya itu kayak gimana gitu, mau kemana. Sarannya kita kalau misalnya Ibu mau jual agar marketnya masuk semua, ya pakai kayak gini aja Bu. Center seal harga lebih murah, terus kita double kemas sesuai permintaan buyer juga. Kalau misalnya buyer mau minta satuan dalamnya isi 10 sama kayak Gary ini kan. Ya kan? Dalamnya isi berapa nih? Gitu. Dia kan awalnya kayak gini, ya kan? Gitu. Dalamnya isi berapa? Supaya udah tersetting tuh. Customer, misalnya kita jual ke hotel, jadi udah ada saset-sasetannya. Sasetannya ya. Tuh. Bisa sasetan dalam bentuk satu kemasan, kayak abon itu di satu kemasan, terus dimasukin ke center seal, atau enggak per pieces. Gitu. Oke, baik. Mungkin Ibu Nanin ada di Zoom, mau berdiskusi langsung. Bu Nanin, apakah masih ada? Selamat siang Bu Iya. Nanin. Siang, Pak. Iya. Silakan Bu. Ini kalau mau diskusi langsung sama Mas Iya, Alam. saya Bu. mau nanya. Iya. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran Bu? Iya, Silakan Bu. kedengeran Bu. Oh ya, selamat siang, Pak. Siang. Halo. Maaf. Kedengeran ya, Pak? Kedengeran Bu, silakan Bu. Iya, saya mau nanya. Saya kan produknya kopi. Untuk kemasan, kalau kemasan yang pots itu kan saya pakai aluminium foil. Cuman kalau kata Bapak tadi yang misalnya untuk kemasan-kemasan kecil itu sebaiknya yang kemasan seperti apa gitu, Pak? Maksudnya dan dapatinnya kalau bisa ada jalurnya gitu, Pak, untuk memudahkan kita bisa pesan langsung seperti itu, Pak. Oke, Ibu jualnya apa nih? Bubuk atau biji? Kopi, Pak, kopi. Yang udah jadiin bubuk atau masih biji kopi? Yang udah di roasted atau Ada gimana? biji, ada bubuk juga. Ada Oh iya, biji karena sama bubuk. beda-beda packagingnya. Kalau bubuk beda, kalau biji beda juga packagingnya. Gitu. Kalau bubuk bisa pakai ini, itu langsung siap saji sesuai tagline-nya. Tapi kalau biji kita bisa pakai standing pots gitu. Kalau biji kita pakai standing pots. Tapi kalau ibu mau hemat untuk jual biji, pakai standing pots polos aja, terus di stikerin Bu. Kasih stiker. Nggak halus full printing kayak gini. Nanti kalau marketnya udah nambah, kita bisa jual full printing. Gitu. Oh gitu ya, Pak. Kalau kita jualnya bubuk, berarti kita harus pakai yang kecil-kecil dulu, bisa yang center seal seperti ini. Terserah ibu mau kemana. Kalau marketnya kan, kalau untuk market bubuk biasanya kita masukin di hotel-hotel, toko oleh-oleh, atau jual di warung bisa. Kalau biji kopi rata-rata masuknya di tempat kopi, di tempat kafe-kafe kopi. Rata-ratanya seperti itu. Iya, Pak. Kalau untuk ekspor sih memang kebanyakan dijualnya biji. Gitu. Market biji lebih masuk, green bean untuk ekspor. Tapi dalam bentuk green bean ya, Pak ya. iya, tapi dalam bentuk eceran, Bu. Jadi otomatis buyer itu di luar negeri mereka tuh lebih mau impor produk kopi itu barangnya banyak supaya meminimalisir pengiriman. Dan harga ecer lebih murah dibandingkan kita jualnya satuan gitu. Tapi kalau untuk ekspor kopi ada standarnya. Nanti bisa cek aja di INSW untuk ekspor kopi. Standar-standarnya ekspor kopi itu seperti apa? Oh iya. Gampang kok. Iya, Gampang baik, kok. Pak. Ekspor kopi itu kalau Nanti dia bisa belum saya- bentuk olahan nggak terlalu susah. Yang penting marketnya udah ada. Market kopi itu banyak. Market kopi itu banyak. Tapi kalau kita yang ada di Sulawesi Utara itu masih kurang. Masih kurang pengelolaan sumber daya alamnya, masih sedikit di sini. Banyak 4 orang di Sulut kelapa.
Kalau kopi masih kurang. Kalau kopi Iya. itu kebanyakan di Sumatera. Kalau Sulut tuh kebanyakan kalau hasil bumi masih kelapa. Jadi tergantung ibu mau jual kemana bu. Banyak kok contoh-contoh market yang akan kita mau jual. Tapi kok untuk standar packagingnya seperti itu. Bubuknya sendiri dengan bijinya sendiri bu. Gitu. Baik, Iya. demikian Bu Nani, Siap, gimana siap, Bu? Pak. Makasih, Pak. Iya. Ibu Nani dari mana bu? Saya di Manado, Pak. Cuman kalau kebun ada di Bolmong, di Kota Oh, oke. Mobagu. Oke, iya. Boleh, boleh, boleh. Tergantung. Yang sekarang ini yang so jalan jualnya di mana dong? Saya jual masih di toko oleh-oleh, Pak. Atau pasti di Shopee juga ada beberapa. Ada rekanan, teman. Di daerah juga beberapa ada, Pak. Oh iya, coba koordinasilah sama pihak perhotelan atau ibu masuk di sana koordinasi. Siapa tahu mereka bisa bantu beli barangnya ibu kan untuk masukin di hotel. Hotel di Manado tuh udah banyak, banyak. Kerja sama pemerintah lah coba. Minta data terus kemudian kita coba lobby Siap. masuk di hotel. Bisa nggak kira-kira tuh? Pasti pemerintah bantu itu. Yang ada standarnya. Ya, Pak. Jadi yang Kalau ada untuk standarnya. kemasan kecil ke hotel atau untuk kemasan ke hotel, apa kita harus kemas kecil dulu? Apakah biasanya kalau itu dikemas langsung kecil ya, Pak, yang di Ya, kemas kecil. kemasan yang Ya, kemas kecil. Ini contohnya iya. yang untuk kemasan yang kecil mana ya tadi ya? Sorry. Nih, contohnya ada yang ini sweet coco nih. Oh, iya. Tuh. Itu yang biasa kita temuin di hotel. Ini yang biasa yang temui di hotel. Iya. Kelihatan nggak ya kalau di kameranya? Yang saset kecil sekali itu. Yang saset kecilnya sekali ini. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak ya ini kira-kira? Tuh. Gitu. Dan ini koko mas ini, Nah, ini gula sudah di zoom. kelapa. Ini sudah di zoom ini, Mas. Nih, ini gula kelapa nih. Ini udah diekspor nih, tapi bukan produk Sulut. Oh, oke. Iya, ini contoh packaging yang kemarin saya ambil di pabrik. Gitu. Sekecil itu ya, Bu ya. Sekecil ini. Tapi ini sekecil ini mereka taruh di outer box juga kok. Di outer box juga. Gitu. Jadi dalam satu begini ada berapa saset terus ditaruh di box. Terus kemudian outer box lagi tadi bea cukai untuk Berapa sih itu? kurang lebih begitu Bu. Gitu. Ya kerja sama pemerintah lah. Sarannya kita ke depan tuh kerja sama pemerintah supaya perhotelan yang ada di Sulut, di Kota Manado itu minimal harus ambil standar produk dari UMKM. Ambil dari luar. Gitu. Jadi pemerintah harus tetapkan bahwa produk yang ada di hotel, baik itu kopi, gula, dan lain-lain segala macam, itu harus ambilnya dari UMKM. Ya, bisa lah, makin bisa lah UMKM. Gitu. Supaya kan bisa meningkatkan juga perekonomian yang ada di daerah kan kita. Betul. Gitu. Oke, baik. Demikian Bu Nanin. Iya, siap. Oke. Boleh Bu? Baik, terima kasih Bu Nanin atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada penanya berikutnya ini. Ada Bu Agnes. Selamat siang Bu Agnes. Halo, selamat siang Bu Agnes. Oh, nampaknya koneksinya kurang baik di tempatnya Bu Agnes. Sudah? Oke. Selamat siang Bu Agnes. Klasik kita nggak dapat, kurang ajar. Selamat siang, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Bu Agnes. Untuk Iya, Pak Alan, selamat siang, shalom. Selamat siang, shalom Bu. Gini, saya mau nanya, saya kan punya produk teh rempah ya. Selama ini kemasannya saya pakai stand pouch biasa, karena kebetulan yang ada sekarang kan begitu ya di toko-toko. Nah, yang mau saya
upgrade tuh kira-kira pakai paper bag dulu, terus masukin di plastik yang tadi di show itu yang center seal. Tapi kalau di di tempatnya Pak Alan ada nggak yang paper bag dulu, yang buat teh itu loh, baru masuk di kemasan center seal. Kalau untuk di rumah kemasan itu hanya alat-alat untuk kemas aja, Bu. Jadi tetap untuk Mm-mm. bahan baku plastik paper bag kita harus ambil di luar. Tapi Mm-mm. alatnya bisa dipakai untuk di situ. Cuma bahan bakunya yang kita ambil di luar karena kita kekurangannya yang ada di rumah kemas Manado itu kita nggak punya mesin untuk printing gitu. Jadi printing bahan baku seperti ini tuh ambil dari luar semuanya. Dari luar. Enggak, maksudnya Dari luar, kayak dari yang luar Jawa. maksudnya yang kemasan teh kan yang kertas teh itu loh, yang kayak hampir kayak pakai tisu, kertas teh. kan? Ya, Nah ya. itu kalau misalnya pakai continuous seal yang di rumah kemasan, bisa nggak gitu? Pakai apa nih? Yang mesin filling atau continuous sealer? Kan dia harus di packing dulu kan, di packing dulu kecil-kecil per 10 gram gitu. Iya, Di continuous bisa. sealer. Pada prinsipnya mesin Nggak itu bisa? bisa. Oh Cuma bisa. bahan baku untuk paper bagnya sama plastiknya tetap harus order dari luar, Ibu. Oh gitu. Heeh. Ya, di rumah kemasan itu kekurangannya kita nggak punya mesin untuk digital printing. Mesin untuk printing dari polos kayak gini, jadi dari polos kayak gini dia akan jadi full printing kayak gini gitu. Itu kan harus di print. Beda kalau kita kan pakai art paper. Berarti kalau kita pakai art paper tinggal dilaminating aja. Tapi bedanya kalau art paper kan gampang terkerupas. Berarti emang kita order dulu yang 1000 meter itu udah di print sesuai desain kita, baru kita dikemas. pack di kemas yang di Manado ya? Iya, tapi khusus KTP Khusus Manado. Manado. Aduh, kalau Bitung ada anggaran baru berarti. Ada Nanti bocoran siapa nggak tahu Pak ke yang depannya di bisa harapan kita kapan? bersama tiap kabupaten kota bisa punya ya minimal mesin filling itu. Investasinya kok nggak terlalu mahal kok. Investasinya kan start dari 40-an juta ada tuh mesin. Gitu. Iya, kemarin kan Pak Alan ke Plut, bisikin orang Plut biar cepetan. Oh iya, jadi Ibu UMKM Bitung. Iya, Bitung Pak. Oh siap Bu, iya kemarin saya di Pluto, jadi saya panas-panasin sih staf khususnya tuh supaya Bitung ada sendiri. Iya, jangan kalah sama Manado. Aduh, digas-gasin itu Pak, bantuin. Iya doain Bu, jadi Ibu juga follow up terus si Angga Bu ya. Sip, sip, sip. Ya, thank you Pak Alan. Ya nanti kalau udah ada nanti kita bantu lah install di sana, rakit di sana gitu. Asik, oke, Ya baik. nanti kalau ada apa-apa nanti kabarin aja. Siap. Oke, sip, sip. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Agnes, semoga cepet ya mesinnya ada di Bitung ya. Ini Iya nih Ya, Pak. karena kasihan juga sih sebenarnya, karena UMKM juga sering ngeluh, karena mereka sharing, wah Pak, saya mau bawa barang saya dari sana ke sini jauh banget tuh Pak. Manado aja nggak maksimal, karena mereka Manado tuh rata-rata kan punya mesin sendiri di rumah. Jadi rata-rata mereka tuh ya udahlah kasih yang baru-baru aja gitu, untuk bisa pakai di rumah kemasan Sentrikm aja. atau mungkin seandainya lagi idle mesinnya itu nggak bisa dipakai oleh UMKM Bitung. Bukan wewenang saya tuh, langsung aja ke dinas. Siap. Karena ini punya Pemda ya. Iya, itu bukan wewenang saya, itu langsung aja. Saya hanya orang yang bantu untuk implementasi mesin-mesin tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ini ada Pak Sukamal ya, Pak. Bapak atau Ibu. Silakan Pak Sukamal atau Ibu, maaf. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ini kami dari koperasi Pak, koperasi UMKM. Siap. Kami kan punya community pertanian. Di daerah mana Pak, kalau boleh tahu? Bitung. Ini kalau koperasi di Bitung, siap. tapi Siap. untuk komoditi itu dari kepulauan Pak. Oke. Termasuk ya pala sama cingke Pak. Oke. Dan kopra. Kami sekarang ini tergendala masalah bayar Pak. Oke. Mungkin kan tadi saya juga menarik dengar ini Pak Alan termasuk duta
ekspor sulut go. Siap. Kami kami memang belum lama jadi ini masalah koperasi sekitar 6 bulan ini Pak. Kami memang dari binaan dari Bea Cukai juga dari Manado karena kami ingin masalah ekspor itu Pak. Termasuk ini komoditi pertanian. Bisa enggak ini bantuan termasuk dari Pak Alan untuk kita mencarikan atau seperti masalah ekspor Pak. Oke, Itu. siap Pak. Ya, termasuk ini buyer minta petunjuk dari Bapak Pak Alan Itu kalau punya pala cingke kopra berapa banyak di sana, Pak? Per bulan? kalau kemarin kami dengan karantina pertanian ada turun, mereka juga sudah lihat di lokasi itu sekitar 6 ton sampai 10 itu Pak, masalah pala itu. Satu pelaku usaha atau udah digabung sama beberapa? Kami Punyanya satu pelaku usaha 6 ton atau udah digabung beberapa kelompok tani? Iya, kita bergabung sama kelompok tani. Kita kerjasama Pak. Kerjasama Oke. dengan kelompok tani yang ada di kepulauan sampai yang ada di Manado juga Pak. Oh, oke. Ya, Terus kami selama ini kendala masukin itu Pak, masalah barang di bayar Pak. lokal? Iya Pak. Kami minta petunjuk Pak kalau ada petunjuk dari Bapak bagaimana cara untuk kita mendapatkan bayar itu Pak. Dari pertanian juga termasuk karantina juga mereka juga terkendala itu. Mereka sudah siap tapi terkendala bayar juga Pak. Itu terima kasih dari kami Pak. Oh iya, siap. Jadi kalau untuk tadi kan ada bilang pala, cingke, kopra gitu. Kalau kopra kebanyakan kopra apa dulu untuk standar ekspor yang permintaan paling banyak tuh kopra putih. Karena kalau kopra hitam kan dijadiin minyak kelapa, dijadikan RBD coconut oil. Tapi kalau untuk kopra putih kebanyakan untuk ekspor. Itu ekspornya ke Timur Tengah. Jadi bisa cari buyer di sana. Lewat online bisa kok. Terus pala cingke itu rata-rata pala. Kalau untuk pala memang kebutuhannya kalau cuma 6 ton masih kurang Pak. Jadi kalau Bapak mau langsung ekspor sendiri bawa nama koperasi harus tambah minimal 1 kontainer. Iya Pak, ini kalau ini tambahan. Kalau masalah 1 kontainer mereka siap Pak. Oh, hanya berarti tadi bilang kok tadi cuma 6 ton. Berarti kalau minimal 1 kontainer bisa lah. Iya, Dan kalau untuk pala itu marketnya Eropa, aflatoksinsnya harus diperhatikan gitu. Karena ada beberapa juga teman-teman eksportir di barangnya dikembalikan. Gitu. Barangnya dikembalikan pas nyampe di negara tujuan itu karena aflatoksin barangnya dikembalikan. Nilai 1 kontainer itu Jadi kalau udah dikembalikan kayak gitu, rugi Pak. Gitu. Tapi ada solusinya kok. Solusinya kita offer ke negara lain. Walaupun harganya nggak sama. Itu kalau untuk pala. Kalau untuk cengkeh, standar ekspor untuk cengkeh rata-rata mereka ambil cengkeh yang masih merah. Gitu. Cengkeh yang masih merah dorang ambil. Kebanyakan kita nih yang ada di Sulut tuh udah ditimbun bertahun-tahun sampai cengkehnya udah mulai hitam. Gitu. Dan kebanyakan kan untuk cengkeh masuknya bawa ke pabrik aja lokalan. Tapi kalau untuk ekspor mereka kebanyakan mintanya yang cengkeh merah. Jadi baru kelar panen, tunggu sejemur, tunggu sadiki kong kirim. Itu untuk cengkeh. Dan rata-rata untuk standar ekspor minimal 1 kontainer lah. Iya. 20 feet. Gitu. Jadi boleh koordinasi. Itu kalau Bapak mau bawa ekspor sendiri nih atas nama koperasi. Tapi kalau misalnya belum siap, kerjasama aja sama teman-teman eksportir, pala. Nanti bawa barangnya boleh kasih masuk pada orang. Di Manado kan ada banyak tuh gudang-gudang pengepul cengkeh, pala. Boleh saya masuk pada orang. Nanti ada orang yang ekspor sambil Bapak belajar-belajar di situ untuk ekspor. Atau bisa juga saya masuk barang pada orang gitu. Ya itulah. Kami mau kerjasama sama Pak Alan Pak. Oke, siap, baik Pak. Nanti kita kenalin sama teman-teman pengepul cengkeh sama pengepul pala. Iya Pak, iya. Orang boleh koordinasi sama-sama toh.
Boleh saling kolaborasi untuk ekspor barang di sana. Daripada barang di sana diambil sama orang luar kan, mending orang Sulut aja yang main sumber daya alam kita. Iya tuh. Gitu. Boleh lah Pak. Nanti kita koordinasi Pak. Iya Pak ya. Ya, nomor saya nanti ditulis di chat ya berarti. Oh, ditulis di Iya chat. ya Pak. Kalau Ya. boleh iya itu sudah. Oke. Terima kasih Pak dari kami Pak. Sama-sama. Oh iya. Oh, komunikasi lewat grup WhatsApp ya. Grup Oh iya, di grup UMKM. kita ada masuk kok Kang. Iya. Di grup saya Ya. masuk juga, nanti bisa koordinasi di situ. Siap. Berarti nanti Pak Sukamal mungkin nanti silakan bisa menghubungi di WhatsApp grup. Bapak sudah join di WhatsApp grup kan Pak ya? Sudah UMKM. Pak. Sudah. Sudah. Dari awal ini Pak. Dari awal, mantap. Baik, kalau begitu nanti bisa ditindaklanjuti di sana, nanti bisa ngomong sama Mas Alan untuk kerjasama lebih lanjutnya ya Pak ya. Iya, Ya siap. siap. Ya siap. Siap itu. Terima kasih Pak Sukamal. Ya Baik, terima kasih. selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Zikro. Pak Zikro, apakah masih join di Zoom? Pak Zikro, selamat siang Pak. Halo. Iya, halo Pak, siang. Ini belum muncul. Mungkin bisa on cam Pak, apabila memungkinkan Pak, silakan. Atau ya, silakan kalau mau off cam juga nggak apa kalau ada kendala jaringan. Silakan Pak Zikro, apabila ada yang ingin disampaikan ke Mas Alan. Halo. Halo, selamat siang Pak. Ya, jelas suara saya? Ya, Jelas. silakan Pak. Ya, selamat siang. Saya Zikro dari Astra Grafia. Bulan lalu, kami dari Astra itu bekerja sama dengan Kemenparekraf dalam acara Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2023 di Mantos. Dan kita support UMKM atau finalis AKI di sana dengan supportnya itu khusus kemasan untuk packaging ya. Karena kita bermitra dengan beberapa digital yang ada di Manado dan Sulawesi Utara. Dan Tali dan juga Pak Servi, tapi untuk saat ini belum ada obrolan atau diskusi lebih lanjut sih. Mungkin dari Pak Alan bisa kita diskusikan terlebih khusus soal kemasan ya, karena dari kami fokusnya memang ke pencetakan kemasan dan di tahun ini kita fokus untuk bisa mungkin kalau terkait dengan diskusi lebih lanjut bagaimana untuk bisa bertemu ataupun diadakan acara tatap muka langsung gitu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Oh iya, boleh siap Pak. Tadi saya nangkap, tapi suaranya agak putus-putus ya. Agak putus-putus. Tapi intinya saya nangkap. Jadi nanti bolehlah kita ngobrol-ngobrol dulu by phone atau WhatsApp sebelum ketemu gitu. Supaya kita bisa pada saat ketemu kita udah tahu intinya mau ngapain ya kan. Tuh, Oke. siap. Oke Pak. Oke. Nanti Nomor saya saya izin nanti buat boleh taruh di chat, di chatting aja ya. Mau terus di chat Zoom aja ya. Iya boleh. Ada di grup dan nanti akan taruh di chat Zoom. Oke, terima kasih Pak Alan. Ya siap, sama-sama. Siap, terima kasih Pak Zikro dari Ya. Astra Grafika ya. Iya. Jadi Ya. kontaknya Pak Alan mau saya share di chat Zoom atau di WhatsApp? Boleh. Di WhatsApp udah ada. Di Saya WhatsApp masuk di sudah grup. ada. Iya. Nanti bisa taruh juga nomor saya di Oh, mau chattingan taruh di situ ya. sini. Baik. Nanti saya taruh. Oke. Oke. Baik, Mas Alan, ini waktunya sudah lewat sedikit. Mohon maaf Oke. apabila mengganggu Siap. agenda Nggak berikutnya Mas masalah. Alan. masalah. Ya, kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama Mas. atas kehadiran Mas Alan bersedia mengisi podcast UMKM kami yang untuk seri keempat Siap. terkait dengan packaging. Ini menarik sekali. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp group Iya, diskusi betul. dengan para Siap. penggiat Terima kasih UMKM. juga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan sudah berkenan join di Zoom pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast episode 5 dengan topik
yang lebih menarik dan juga dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Selamat Mas. siang Bapak Ibu, terima Terima kasih. kasih panitia. Izin untuk link absensi ada di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi. Terima kasih.